Berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Dan dalam kesempatan yang amat baik ini, kita akan fokus untuk membahas suatu tema bidang keuangan, yaitu tentang anggaran keuangan. Kita tahu bahwa anggaran keuangan ini merupakan semua daftar lengkap yang berisi biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan operasionalnya. Nah, anggaran keuangan itu sendiri apabila dijalankan dengan baik, maka ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh oleh suatu entitas bisnis ataupun suatu perusahaan, yang mana manfaat yang pertama itu adalah bahwa anggaran keuangan itu dapat digunakan untuk memprediksi pengeluaran. Tanpa adanya anggaran, perusahaan tentu tidak akan bisa memperkirakan biaya yang dibutuhkannya untuk tetap menjalankan operasionalnya. Ini adalah manfaat pertama untuk memprediksi pengeluaran. Kemudian yang kedua, manfaat dari adanya anggaran keuangan adalah sebagai dasar perhitungan profit, yang mana biaya-biaya di dalam anggaran keuangan perusahaan biasanya akan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah produk yang siap untuk dijual. Dan setelah diketahui besaran break even point-nya, maka perusahaan akan dapat menentukan berapa margin profit yang ideal yang diinginkan oleh perusahaan. Ini manfaat kedua sebagai dasar perhitungan profit. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa anggaran keuangan itu merupakan dokumentasi arus kas perusahaan. Perusahaan dengan pengelolaan yang profesional pastilah memahami akan pentingnya menjaga stabilitas arus kas. Salah satu komponen dari penjaga stabilitas arus kas ini disebut dengan anggaran keuangan ini. Manakala suatu divisi mengajukan anggaran yang ditujukan kepada bagian keuangan, maka anggaran-anggaran tersebut biasanya akan langsung dimasukkan ke dalam kolom kredit arus kas. Ini manfaat ketiga dari anggaran keuangan sebagai dokumentasi arus kas perusahaan. Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasionalisasi perusahaan. Manakala memonitor aktivitas perusahaan, pimpinan dari perusahaan biasanya akan membutuhkan anggaran keuangan guna memastikan timnya tidak akan menggunakan biaya di luar batas anggaran yang telah disetujui oleh bagian keuangan.
Ini adalah beberapa manfaat dari diterapkannya anggaran keuangan. Nah, di dalam ilmu akuntansi khususnya, terdapat beberapa tipe dari anggaran keuangan ini. Memang cukup banyak. Di antara beberapa tipe anggaran keuangan tadi, yang pertama itu adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini meliputi rencana bahan-bahan baku produk yang disertai dengan kuantitas sekaligus harganya. Bahan baku yang dimasukkan ke dalam anggaran penjualan ini haruslah secara menyeluruh, mulai dari komposisi produknya sampai kepada kemasannya. Ini adalah anggaran penjualan. Berikutnya yang kedua adalah anggaran posisi keuangan, di mana anggaran posisi keuangan ini merupakan penjelasan dari anggaran perubahan aktiva, laba rugi, serta neraca keuangan. Dengan adanya anggaran posisi keuangan, maka perusahaan akan dapat menjelaskan secara detail tentang alasan-alasan munculnya biaya-biaya tersebut dan juga proyeksi profit perusahaan di masa depan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada anggaran produksi, yang mana setelah anggaran bahan baku itu dibuat, maka pimpinan bagian manufaktur akan menyusun berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses produksi. Biaya-biaya umum itu juga dimasukkan ke dalam anggaran produksi ini. Misalnya saja anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan beban listrik. Kemudian juga ada biaya untuk pengadaan alat sekali pakai. Kemudian ada minyak bakar dan sebagainya. Ini adalah anggaran produksi. Kemudian yang keempat yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca ini memiliki fungsi untuk menunjukkan alokasi aset dan liabilitas perusahaan. Dengan adanya anggaran neraca, maka perusahaan akan dapat melihat berapa banyak aset usaha yang didanai oleh liabilitas dan menilai seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan. Ini adalah anggaran neraca. Berikutnya yang kelima, itu ada anggaran pemasaran. Pada umumnya, anggaran pemasaran nominalnya itu setara atau bahkan ada yang melebihi dari biaya produksi dan penjualan. Karena memang pemasaran ini berkaitan dengan branding perusahaan. Misalnya saja biaya untuk menyewa billboard, kemudian biaya untuk aktivitas periklanan,
Kemudian ada juga contoh yaitu untuk mencetak bahan promosi dan sebagainya. Ini adalah anggaran pemasaran. Berikutnya yang keenam adalah anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi ini digunakan untuk memprediksi laba ataupun rugi dari perusahaan di masa depan. Anggaran laba rugi ini juga wajib hukumnya untuk dimasukkan ke dalam laporan tahunan, yang mana ini agar diketahui oleh para investor. Ini anggaran laba rugi. Kemudian yang ketujuh itu ada anggaran operasional, di mana cukup banyak perusahaan yang menyatukan biaya operasional ini dengan anggaran produksi dan penjualan. Misalnya saja biaya yang termasuk di dalam anggaran operasional itu adalah biaya distribusi barang. Kemudian ada juga biaya untuk keperluan bea cukai dan sebagainya. Ini yang ketujuh, anggaran operasional. Kemudian yang kedelapan itu ada anggaran program khusus, yang mana setiap perusahaan biasanya akan memiliki agenda-agenda khusus, yang mana agenda-agenda tersebut membutuhkan biaya. Misalnya saja agenda untuk pelatihan, misalnya juga agenda kunjungan kerja dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam anggaran program khusus. Kemudian yang kesembilan itu ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang mana anggaran biaya tenaga kerja langsung ini merupakan anggaran untuk menggaji karyawan secara rutin. Salah satu ciri dari biaya tenaga kerja langsung ini adalah bahwa jumlah dan pengeluarannya akanlah tetap di setiap bulan, kecuali ada berbagai perubahan formasi dari karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Itu adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada lagi yang ke-10, yaitu anggaran perubahan aktiva, yang mana setiap tahun aset-aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan pastilah akan mengalami yang disebut dengan depresiasi. Oleh karena adanya depresiasi dari aset-aset tidak lancar inilah, maka perusahaan harus menyusun anggaran perubahan aktiva atas depresiasi aset-aset tersebut. Misalnya saja biaya depresiasi permesinan, ataupun biaya depresiasi atas kendaraan bermotor dan sebagainya. Ini adalah anggaran perubahan aktiva. Selanjutnya yang ke-11, yaitu anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung,
yang mana jumlah biaya tenaga kerja tidak langsung ini bisa tetap, tetapi juga bisa berubah-ubah. Yang mana perubahan-perubahan tersebut akan sangat tergantung kepada kebutuhan perusahaan pada satu periode anggaran. Misalnya saja perusahaan harus membayar BPJS, kemudian juga perusahaan harus membayar besaran uang pensiun, kemudian juga muncul biaya untuk para freelancer dan sebagainya. Ini adalah anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung. Berikutnya ada lagi yang ke-12, yaitu anggaran pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban ini di dalamnya mengandung isi dari anggaran yang mana meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan saat proses operasional. Adapun penyusunan dari anggaran pertanggungjawaban ini bisa dilakukan oleh masing-masing divisi atau bisa juga dikoordinasikan oleh divisi ataupun bagian keuangan. Ini anggaran pertanggungjawaban. Kemudian yang ke-13 itu ada anggaran overhead pabrik, di mana biaya-biaya yang tergolong di dalam overhead ini adalah biaya operasional yang tidak berkaitan langsung dengan core business dari perusahaan. Misalnya saja biaya pembelian kertas atau biaya untuk pembelian tinta printer atau biaya untuk pengadaan alat tulis dan sebagainya. Ini adalah anggaran overhead pabrik. Yang berikutnya yang ke-14 itu ada anggaran penelitian dan pengembangan, di mana anggaran penelitian dan pengembangan ini akan sangat dibutuhkan utamnya bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki dasar-dasar kuat di dalam aktivitas riset. Misalnya saja perusahaan-perusahaan dalam bidang kefarmasian, kemudian perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, atau juga perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang rekayasa genetika dan sebagainya. Ini adalah anggaran penelitian dan pengembangan. Dan yang ke-15 itu ada anggaran persediaan. Kita tahu bahwa setiap aktivitas di perusahaan itu wajib didokumentasikan nominalnya, baik itu yang belum ataupun telah dilakukan. Misalnya saja perusahaan memiliki sisa bahan baku yang tidak dapat dikembalikan ke supplier. Nah, meskipun di awal telah dianggarkan, sisa bahan baku itu yang tidak bisa dikembalikan ke supplier tadi haruslah tetap dibuatkan anggaran lagi, yang mana anggaran ini disebut dengan anggaran persediaan. Itulah beberapa hal yang perlu kita pahami tentang anggaran keuangan. Apabila perusahaan telah memiliki anggaran keuangan sekaligus mentaatinya,
maka probabilitas perusahaan itu untuk mencapai target-target yang telah ditentukan sebelumnya akan menjadi jauh lebih besar. Demikian pembahasan singkat kita tentang anggaran keuangan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.